Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Sabtu 11 Desember 2021, dalam pekan kedua masa Advent. Bacaan dan renungan kita dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Saudara-saudari, ketika merenungkan ayat ini, saya menangkap kekecewaan di hati Yesus terhadap bangsanya yang hidup bersama dia pada zaman itu. Yesus kecewa karena bangsa Yahudi sangat tertutup pada tuntunan Allah, sehingga mereka tidak pernah mampu mengenali apalagi menerima setiap utusan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Nabi Elia adalah nabi yang besar, seorang nabi pembaharu, nabi yang melakukan begitu banyak mujizat pada zamannya. Bangsa Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tahu dari kitab suci bahwa Nabi Elia akan hadir kembali sebelum kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Nabi Yohanes Pembaptis juga seorang nabi yang besar. Bahkan Matius mengatakan di dalam Injilnya yang bab 11 ayat 11 bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini menunjukkan betapa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang paling besar dari semua nabi yang pernah ada di bumi ini. Saudara-saudariku, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dialah nabi yang berseru-seru di padang gurun dengan berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Tapi kenyataannya, saudara-saudari yang terkasih, bangsa Yahudi tidak juga mampu mengenal apalagi menerima Nabi Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah mereka. Mengapa? Karena ajaran-ajarannya tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran dianggap terlalu keras dan radikal bagi mereka. Meski di satu sisi mereka senang akan ajaran itu, sehingga mereka memberi diri untuk dibaptis seturut ajaran Yohanes Pembaptis. Namun di sisi lain, mereka tidak mampu
melepaskan kebiasaan-kebiasaan hidup lama mereka yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan pada akhirnya, Yohanes Pembaptis mati dengan cara yang tragis. Kepalanya dipenggal dan diserahkan kepada Salome, anak tiri Raja Herodes, hanya karena raja merasa disenangkan oleh tarian anak tirinya tersebut. Yohanes Pembaptis mati dibunuh karena Herodias, istri Yohanes, sakit hati dan dendam terhadap Yohanes Pembaptis, karena Yohanes mengatakan tidak pantas Herodes mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Kebiasaan hidup lama, hidup di dalam dosa, membuat orang Yahudi tidak mampu mengenali, apalagi menerima Elia maupun Yohanes Pembaptis di dalam hidup mereka. Hal yang sama berlanjut terhadap Yesus Kristus, Sang Mesias, yang sesungguhnya telah mereka nanti-nantikan sejak zaman nenek moyang mereka. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberi pengajaran, memberi penyembuhan, bahkan memberi kehidupan terhadap orang mati, mereka juga tidak mampu mengenali apalagi menerima Yesus, sampai akhirnya Yesus juga harus mati secara tragis. Yesus mati di kayu salib di tangan orang-orang yang sesungguhnya telah menanti-nantikan kedatangannya. Yesus mati di tangan bangsanya karena mereka tidak mengenali Yesus sebagai Mesias yang dinanti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa saat ini juga Yesus hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita? Saudara-saudariku, di dalam Injil dikatakan, "Apa yang kau perbuat terhadap saudaraku yang paling hina ini, itulah yang kau lakukan terhadapku." Artinya, Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam wujud sesama yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan kita. Dituntut kepekaan hati untuk itu. Dituntut kepekaan hati sehingga kita mengerti kebutuhan sesama dan tentu saja mau membantu untuk meringankan bebannya. Sudahkah kita siap melaksanakannya? Saudara-saudariku, jika Yesus kecewa terhadap orang-orang yang hidup pada zamannya, janganlah kiranya hal itu terjadi pada kita, pada keluarga kita. Marilah membuat Yesus selalu tersenyum pada kita, karena kita mampu mengenal dan menerima Dia melalui diri sesama yang kita wujud nyatakan dalam perbuatan kasih yang murni terhadap mereka. Amin.